Semangat pagi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ada dua kata dalam bahasa Inggris yang sama-sama diartikan rumah dalam bahasa Indonesia. Kata itu adalah house dan home. House itu mengacu kepada bangunan tempat tinggal, sedangkan home merupakan kualitas hidup bersama di dalam bangunan itu. Kalau kita ingat pada pepatah yang mengatakan rumahku adalah istanaku, itu adalah terjemahan dari home sweet home, bukan house sweet house. Artinya kualitas kebahagiaan itu bukan terletak pada house atau bangunan, sehingga bukan seberapa besar, seberapa indah, seberapa luas dari bangunan rumah yang menjamin kebahagiaan, tetapi kualitas home tadi. Home berarti di dalamnya ada penerimaan. Seorang menerima akan yang lain dengan apa adanya, sehingga siapapun tidak perlu takut untuk kembali karena dia tahu dia akan diterima. Dan kalau kita ingat kisah anak yang hilang, di mana si bungsu kembali ke rumah bapa dan diterima dengan cinta kasih oleh sang bapa. Dengan kata lain, di dalam home itu ada kebaikan, ada cinta, ada ikatan yang mempersatukan. Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa untuk membangun rumah supaya terpelihara kesatuan, persekutuan di dalamnya, kita perlu hikmat, kita perlu pengertian, kita perlu pengetahuan. Hikmat berarti mendasarkan segala sesuatu pada hormat dan takut akan Tuhan. Pengertian mau berarti merendahkan hati dan dengan sederhana memahami seorang akan yang lain dan memaklumi seorang dengan yang lain. Dan juga pengetahuan berarti mau belajar satu dengan yang lain, sehingga kita mau dengan mengimplementasikan dari pengetahuan itu, kita mau mengasihi seorang akan yang lain. Pertanyaannya, mungkin orang pernah bertanya, mengapa orang beriman mau berkelahi? Mengapa sama-sama orang percaya tapi ada terjadi perpecahan? Saudaraku, dalam hidup bersama, kita perlu ingat bahwa kita perlu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan juga baiklah kita mengingat yang dikatakan Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, bahwa semua orang percaya harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman itu kebajikan, dan kepada kebajikan perlu ditambahkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan perlu ditambahkan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Makanya kita akan memahami ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia, itu adalah hikmat Allah. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita mempertahankan dan hidup dalam kualitas kesatuan tadi, saya yakin kita semua percaya kita akan mampu memenangkan banyak perkara dengan kesatuan hati, dengan persekutuan yang saling mengasihi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu. Ajari kami untuk mengerti, dan biarlah kami semakin berpengetahuan, sehingga kami boleh saling menolong, saling membantu, saling menerima satu dengan yang lainnya. Dan kami boleh hidup di bumi yang satu ini, dalam satu rumah ini. Kami boleh saling menolong di tengah kesulitan karena pandemi ini. Bapa di surga, beri kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.